Kalau kita melihat paling mirip adalah keris Kidang Soka dengan memakai serawean, dengan memakai tikel alis, pecetan, tapi dengan look 7. Tapi yang membedakan adalah Kidang Soka lambe gajahnya 2, ini 1. Kalau kita bicara tentang keris Sarubuk, ya, keris Sarubuk sama memakai serawean tapi tidak memakai tikel alis. Kalau kita samakan dengan Sempono, Sempono tidak memakai serawean. Ini memakai serawean, sahabat Pusaka Jawa. Ini memakai serawean jelas sekali. Jadi apa ya? Kalau kita samakan dengan Murma Malela, ya, Murma Malela lambe gajahnya 2. Kalau kita samakan dengan Balebang jauh, karena Balebang mempunyai sokokan 2, ini tidak mempunyai sokokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan dari umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, musibah longsor, musibah gempa, musibah angin topan, ataupun musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya serta diberikan kesehatan dan diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah menerima qadarullah berupa penyakit dengan sabar. Dan sahabat Pusaka Jawa yang sedang krisis ekonomi, seret rezekinya, pailit usahanya, bangkrut, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Bukan cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman maupun handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, suara saya agak sengau-sengau begitu karena memang lagi batuk dan pilek. Sahabat Pusaka Jawa minta dimaafkan. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang membingungkan. Kamu membingungkan Mas? Oh iya, tak cari dapurnya agak susah. Yang mirip-mirip ada, tapi ada satu ricikan yang tidak ada di dapur-dapur yang lain. Dan memang kalau kita ketahui bahwasanya ada sekitar mungkin berapa ratus dapur yang dibukukan, yang lainnya tidak sempat dibukukan. Karena kita perlu ketahui sendiri bahwasanya leluhur kita itu kan mempunyai banyak sekali hasil karya Tosan Aji dengan karya mereka masing-masing. Nah, saya di sini kadang menemukan beberapa, entah itu tombak, entah itu keris yang di buku pakem pamor, di buku pakem keris itu tidak ada. Lantas apa yang akan dilakukan Mas O? Ya nanti kita cari buku referensi yang lain kalau ada. Ya, nah sahabat Pusaka Jawa, yang akan saya babar adalah keris berdapur look 7. Ya, yang kita ketahui bahwasanya keris dapur look 7 kan banyak. Pertama Sempana Panjul, yang kedua Sempana Bungkem, yang ketiga Jaran Guyang, yang keempat Carubuk, yang kelima Naga Keras, yang keenam Naga Kikik look 7, yang ketujuh Singo Barong look 7, yang kedelapan Murma Malela, yang kesembilan Condong Campur, ya, yang ke-10 keris Balebang. Apalagi terus apalagi yang ke-11 Megantoro, ya, sudah banyak ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian yang ke-12 Panji Semedi, apalagi lah banyak lah ya. Jadi banyak sekali keris-keris yang look 7. Nah,
Di antara yang tadi saya sebutkan itu tidak ada, sahabat pusaka Jawa. Tidak ada di buku keris karena ada tikel alisnya. Sedangkan di keris Luk 7 kan yang memakai tikel alis itu ada beberapa. Cuman yang hampir mirip dengan ini kok tidak ada yang sama. Ada yang sama, cuman satu ada yang berbeda. Makanya saya tidak bisa mengatakan ini dapur keris apa. Nah, sahabat pusaka Jawa, seperti biasa sebelum saya babar tentang pusakanya, kita babar dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah ladrang capuk, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kalau dilihat dari kayunya, kemungkinan ini adalah kayu sawo, sahabat pusaka Jawa. Untuk handle-nya ini handle salembaran, ya. Seperti biasa, Mas, warongkonya masih warongko kampung dan masih kotor, tapi yang jelas sudah saya warangi. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa, keris yang saya pegang ini nanti juga saya jelaskan tentang tangguhnya, tapi akan saya jelaskan ciri-cirinya dan perbedaan dengan keris-keris yang lain. Ya, nih sahabat pusaka Jawa, saya kedepankan. Keris ini yang jelas kita hitung ya dari punggung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti Luk 7. Kemudian keris ini memakai kembang kacang, ini jelas kembang kacangnya, ada jalen, kemudian ada lambe gajah. Dia memakai pecetan, kemudian juga memakai serawean. Ini kalau kita rapat kelihatan sekali seraweannya. Dan ini memakai tikel alis, sahabat pusaka Jawa. Ini kalau kita rapat ketahuan tikel alisnya. Nah, ini tikel alis. Ya, ini memakai tikel alis. Nah, kalau kita melihat paling mirip adalah keris Kidang Soka. Dengan memakai serawean, dengan memakai tikel alis, pecetan, tapi dengan Luk 7. Tapi yang membedakan adalah Kidang Soka lambe gajahnya 2, ini 1. Kalau kita bicara tentang keris Sarubuk, ya, keris Sarubuk sama memakai serawean, tapi tidak memakai tikel alis. Kalau kita samakan dengan Sempono, Sempono tidak memakai serawean. Ini memakai serawean, sahabat pusaka Jawa. Ini memakai serawean jelas sekali. Jadi apa ya? Kalau kita samakan dengan Murma Malela, ya, Murma Malela lambe gajahnya 2. Kalau kita samakan dengan Balebang jauh, karena Balebang mempunyai sokokan 2, ini tidak mempunyai sokokan, hanya mempunyai pecetan. Ini kerisnya adalah Luk 7, memakai tikel alis, memakai kembang kacang, memakai jalen, lambe gajah 2, pecetan, serawean. Ya, dan ini kalau kita lihat tidak memakai greneng polos. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apapun bentuknya, karena kita sudah bermain dengan pusaka lama, yang jelas ini adalah pusaka sepuh. Ya, dilihat dari pasikutannya, sorok besinya, garapnya, dan lain sebagainya. Ini pusaka adalah pusaka sepuh, cuman mungkin belum ketemu namanya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah Nyujen. Kemudian untuk bicara gonjonya, ini adalah gonjo wuwung. Gonjo wuwung artinya gonjo yang datar, dan ini juga ikutnya gonjo Mas Kumambang, karena di sini ada pamor miringnya, yaitu pamor garis melintang secara horizontal atau pamor kendit mimang di sini. Nah, kalau kita lihat pamornya, kita akan melihat pamornya adalah pamor ngulit semangka. Ya, ini pamornya ngulit semangka, sahabat pusaka Jawa. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya tuah atau pamor ngulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan. Artinya pergaulan yang luas dan luwes. Kemudian kalau kita lihat tentang pamor dari yang digonjo, yaitu pamor garis yang horizontal melintang itu, artinya adalah pamor kendit mimang. Pamor kendit mimang adalah tuah atau angsarnya menjaga si pemilik permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dilambangkan dalam bentuk pamor, yaitu menjaga si pemilik dari pencurian, harta bendanya itu aman dari pencurian. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang Luk 7, Luk 7 sendiri mempunyai makna dan filosofi, yaitu bentuk satu kewaspadaan. Hendaknya kita selalu waspada. Eling lan waspodo, Luk 7.
Kemudian luk 7 mempunyai makna dan filosofi sebagai pitu atau pitulungan. Berarti kita hidup itu membutuhkan pertolongan dan juga kita memberikan pertolongan. Yang perlu diingat jangan cuma pitulungan toh, kita membutuhkan pertolongan tapi kita tidak juga memberikan pertolongan, tidak ada take and give-nya. Ketika kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam permasalahan yang kita hadapi di dunia agar kita menjadi mudah menjalaninya. Tetapi setelah kita mempunyai satu kelonggaran dan bisa membantu orang, maka hendaknya kita juga memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Itu makna filosofi dari pitu. Sedangkan kalau tuah atau angsar dari luk 7 adalah yang pertama adalah agar omongannya mempunyai wibawa yang besar. Bentakannya ditakuti oleh lawan. Ya, kemudian perkataannya pun mempengaruhi lawan bicara. Ya. Jadi luk 7 mempunyai makna tuah atau angsarnya itu agar omongannya itu mempengaruhi lawan bicaranya, mempunyai apa ya? Kayak harimau ketika dia mengaum mesti kan bikin bulu kuduk merinding, bikin orang segan. Dan ketika dia membentak pun orang mengkeret wedi, takut. Kemudian agar dia ditaati oleh perintahnya pun ditaati oleh orang, ya wajar lah wong ini geni ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat dari selorok besinya, ini selorok besinya adalah hitam kehijauan, sahabat Pusaka Jawa. Ini selorok besinya hitam kehijauan. Besinya ini lumer, sahabat Pusaka Jawa, artinya halus rabaannya. Kemudian gandiknya yang pendek agak miring. Nah, kemudian dari pasikutannya dari bawah, ya, dari bawah pasikutannya yang wingit dan prigel. Kemudian dari bawah sampai ke atas itu meruncing dan terlihat ramping. Ini estimasi adalah tangguh Mojopahit. Dan biasanya untuk tangguh-tangguh sepuh pun gonjonya memakai gonjo wuwung, biasanya, tidak harus, tapi biasanya gonjonya ini kan gonjonya gonjo wuwung, sahabat Pusaka Jawa, datar. Nah, gonjo sendiri kan ada berapa? Gonjo wuwung, gonjo kelap lintah, gonjo wilut, gonjo dungkul, gonjo sepit rontal atau gonjo batok mangkurep. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat makna dan filosofi secara keseluruhan, kita rangkum dari bilah luk 7 ini, yaitu dengan pamor yang ngulit semangka, kemudian dengan luk 7 berarti diharapkan sang pemilik keris ini adalah bisa menjadi seorang pemimpin yang mempunyai karisma yang besar, ditakuti oleh lawan maupun kawan, pembicaraannya pun disegeni, ya, kemudian bentakannya pun ditakuti, tapi dia juga luas dan luas. Orangnya luas pergaulannya dengan ini ya, dengan lambang dari pamor ngulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan, ya. Artinya jika seorang ingin menjadi seorang pemimpin, tentunya dibutuhkan satu massa yang banyak. Harus mempunyai anak buah, harus mempunyai orang yang di bawahnya. Nah, untuk menjadi orang yang di bawahnya, dia harus mempunyai pergaulan yang luas dan mudah diterima. Kemudian dia juga mempunyai wibawa yang besar. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita bicara tentang ini hampir mirip carubuk, ya hampir mirip carubuk memang. Tapi kalau kita lihat lagi ini ada tikel alisnya, sahabat Pusaka Jawa di sini nih. Nah, ini ada tikel alis. Nah, kalau bicara tentang yang ada tikel alisnya yang tidak memakai sogokannya kidang soka. Tapi kidang soka lambe gajahnya 2, ini 1. Ya, tapi ya namanya pusaka ini menjadi satu ya menjadi satu kebanggaan tersendiri kita ketika kita mempunyai satu pusaka yang memang belum ketemu namanya yang pas di buku pakem. Karena banyak pusaka-pusaka ya warisan leluhur kita yang lama-lama tidak ada di buku pakem. Ya, ini bukan keris owah-owahan, masih ori, kan ada keris yang owah-owahan. Dalam arti yang sesuai pakem kemudian dirubah. Ini tidak. Ini memang keris sesuai pakem dan bagus. Besinya pun halus, sahabat Pusaka Jawa. Halus rapaannya, warnanya hijau, manteng. Kita ukur dulu ya bilanya biar sahabat Pusaka Jawa tahu lebarnya juga berapa. Jadi ini keris Dwi Pamor, sahabat Pusaka Jawa. Ini di gonjonya
ada pamornya kendit mimang, dibilahnya unit semangka. Berarti ada dua perpaduan pamor, yaitu pamor melumah dan pamor miring. Ya, ngulit semangka kan kita kenal sebagai pamor melumah, artinya pamor yang siapa saja boleh memilikinya. Kita ukur bilanya, ternyata ini adalah 30 cm,5. Ya. Kemudian untuk lebar bilanya yang di tengah ini 2 cm. Jadi ini estimasi adalah Mojopahit. Sahabat Pusaka Jawa, untuk nama jelasnya ya belum dapat karena ini banyak ada sedikit perbedaan yang hampir mirip sebenarnya Kidang Soka, tapi Kidang Soka ini lambe gajahnya 2, ini 1. Jadi saya belum bisa menamakan. Kayak dulu saya punya keris Singosari hampir mirip dengan Panji Semedi ya, dengan Panji Semedi, apa Panji Penganten itu ya. Nah itu ternyata kan ada yang membedakan. Nah kalau umumnya Carubuk terus di sini ada Pudak Sategalnya, kita tinggal namain Pudak Sategal. Tapi kan ini enggak. Ya memang ini ada tikel alisnya. Ya jadi kita bermain pusaka yang dipetik pelajaran apa Mas Oo? Kita masih banyak sekali dapur-dapur yang belum tercatat di buku-buku pakem. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita agar kita juga tidak cuma mencontek atau membaca pendapat dari para sesepuh. Hendaknya ketika kita mempunyai satu dapur yang agak susah, kita catat dan nanti kita tanyakan kepada para senior atau bagaimana. Ya, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Besar harapan saya jika sahabat Pusaka Jawa akan merequest nama dapur, silahkan komentar di kolom komen jika ada, saya request, jika tidak ada atau saya review, jika tidak ada buat PR. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.